Halo bro, jumpa lagi dengan saya Benny J. Saya akan melanjutkan penjelasan saya yang kemarin. Kalau penjelasan saya sebelumnya, saya menjelaskan tentang yang namanya phrase. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan yang namanya clause. Clause yaitu adalah rangkaian kata Clause ini adalah rangkaian kata yang bermakna. Jadi ada kata dirangkai, tapi dia harus mempunyai makna. Berpola subjek predikat. Nah, polanya harus berupa pola subjek predikat. Nah, kalau polanya bukan subjek predikat, maka dia disebut dengan clause. Kalau kemarin polanya ada, kalau frase polanya adalah modifier head itu frase. Kalau subjek predikat berarti dia adalah disebut dengan clause. Jenis dari clause itu ada dua, ada yang namanya main clause. Nah, selanjutnya nanti cara penulisan akan saya singkat menjadi MC, main clause. Ada juga yang disebut dengan subclause. Kalau subclause nanti selanjutnya akan saya singkat menjadi SC. Ini adalah subclause. Main clause itu kalau dalam bahasa Indonesia dia disebut dengan induk kalimat. Sedangkan kalau subclause itu disebut dengan anak kalimat. Anak kalimat. Nah, terus main clause itu apa? Nah, main clause ini adalah klausa yang bisa berdiri sendiri menjadi yang namanya kalimat. Jadi klausa ini bisa berdiri sendiri menjadi yang namanya kalimat. Sedangkan subclause dia sebaliknya. Maksudnya bagaimana? Kalau main clause itu bisa berdiri sendiri menjadi kalimat, maka yang namanya subclause berarti tidak bisa berdiri sendiri menjadi yang namanya kalimat. Cara yang paling mudah untuk membedakan mana main clause mana subclause yaitu kita lihat polanya. Kalau main clause itu polanya adalah ada subjek kemudian diikuti oleh verb. Nah, ini dia main clause. Tetapi kalau subclause ini nanti terdapat yang namanya conjunction. Conjunction kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kata sambung, diikuti oleh subjek terus kemudian verb. Nah, sama-sama memiliki subjek verb, cuman bedanya kalau main clause tidak ada conjunction-nya, kalau subclause terdapat yang namanya conjunction atau kata sambung dalam bahasa Indonesia. Itu cara yang paling mudah untuk membedakan mana main clause, mana subclause. Contoh misalkan, saya pergi karena kamu pergi. Rangkaian kata ini kalau kita analisa, saya ini adalah subjek, pergi ini adalah predikat. Karena ini kata sambung ya, kata sambung. Ya, singkat kata sambung. Terus kemudian setelahnya ada kamu ini subjek, pergi ini adalah predikat. Nah, kalau sudah maka kita harus bisa menentukan mana main clause, mana subclause. Lihat polanya. Kalau main clause berarti yang tidak ada conjunction, yang tidak mempunyai conjunction. Tapi kalau subclause itu dia didahului oleh yang namanya conjunction. Berarti main clause saya pergi karena tidak diawali oleh conjunction, nah berarti ini disebut dengan main clause. Sedangkan ini karena diawali oleh yang namanya kata sambung, terus kemudian subjek predikat, maka ini disebut dengan subclause. Oke, itu cara membedakannya. Oke, kalau main clause dia bisa berdiri sendiri menjadi yang namanya kalimat. Misalkan karena kamu pergi, ini saya hapus. Karena kamu pergi, ini saya hapus sehingga hanya menjadi saya pergi. Bisa dipaham enggak? Bisa. Nah, itu yang namanya bisa berdiri sendiri. Sedangkan karena kamu pergi, tanpa ada yang namanya rangkaian kata saya pergi, ini saya hapus sehingga hanya menyisakan karena kamu pergi. Tiba-tiba ada orang ngomong karena kamu pergi. Bisa dipaham enggak? Nah, tidak bisa. Makanya yang namanya subclause itu adalah tidak bisa berdiri sendiri. Oke. Nah, kemudian kalau kita translate, maka langsung saja translate apa adanya, saya pergi. Saya pergi berarti I go.
saya go pergi karena because kamu pergi, because you go. Nah, jadi dalam bahasa Inggris. I go because you go. I go because you go. Nah, ini kalau kita munculkan polanya, berarti I ini subjeknya, verb ini go ini adalah verbnya, because, nah ini yang disebut dengan conjunction, kemudian you adalah subjek, go ini adalah verb. I go subjek verb yang tidak ada conjunction maka disebut dengan main clause. Sedangkan because you go karena didahului oleh conjunction maka ini disebut dengan yang namanya subclause. Oke, itu yang disebut dengan klausa, rangkaian kata yang bermakna berpola subjek predikat. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan tentang klausa. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dadah.